Kok nongol di sini? Kok ngerasa? Hah? Tuh kan aneh-aneh deh. Tuh, kok bawa-bawa hukum? Ya udah, lu laporin gue. Nanti gue tunggu ya surat panggilannya. Nanti gue klarifikasi ya. Pemirsa Silet RCTI, di tengah proses perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan tidak dipungkiri berselimut pula dengan berbagai kabar miring. Tak ingin permasalahan bergulir menjadi bola liar, Ryan pun akhirnya menunjuk tim kuasa hukum untuk memberikan klarifikasi. Dalam jumpa pers yang digelar kemarin, terungkap bahwa Ricis dan Ryan sudah tidak lagi tinggal satu rumah setelah pulang umroh beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, kuasa hukum juga menjelaskan bahwa memang sempat ada cekcok di antara keduanya, namun Ryan berusaha untuk mengalah. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab Ria Ricis mengambil langkah menggugat cerai Teuku Ryan? Benarkah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan, Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan, Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Udah pasti, Mbak. Iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai. Galaunya minta maaf, minta ampun. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang. Aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting seneng istri aja deh. Aku yang penting makan daging. Terkait Ryan yang disebut tak memberikan nafkah batin, bahkan sempat disebut tak lagi menyentuh Ricis sejak melahirkan buah hati, juga ditanggapi dengan tegas oleh tim kuasa hukum. Menurut mereka, hal tersebut tidaklah benar adanya. Selain itu, Ryan juga sampai detik ini masih memberikan nafkah, bahkan mengurus buah hatinya. Namun di sisi lain, Ricis justru mengunggah video yang seolah menjadi kode bahwa ia merupakan wanita yang jika sedang ngambek, seharusnya dibujuk, bukannya ditinggalkan. Aku perempuan, kalau aku ngambek, bujuk dong, jangan malah ditinggalin. Ya, kalau nafkah batin, inilah, saya tuh mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah, itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Ryan untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Jadi yang jelas klien saya Ryan menyatakan tidak benar. Jadi yang jelas klien saya Ryan menyatakan tidak benar. Jadi tidak benar sama sekali Ryan itu tidak memberikan nafkah. Ya. Sampai dengan saat ini baik rumah, ada 2 rumah malah yang dibeli saat ini tuh semua artinya hasil bersama gitu, sama-sama dibangun. Yang jelas Ryan sampaikan dan Ryan tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu kepada saya. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan. Selain kabar terkait orang tua Ryan yang disebut-sebut kerap ikut campur dalam rumah tangganya dan Ricis, ada pula kabar bahwa alasan Ricis menggugat cerai karena adanya pihak ketiga. Yang semakin heboh lantaran unggahan selebgram Satria Mulia menyebut artis inisial R diceraikan istrinya karena kedapatan selingkuh. Namun yang mengejutkan, Ryan menanggapi hal itu dengan mengajak Satria bertemu, bahkan berencana ke jalur hukum karena dianggap sebagai fitnah. Dan lebih anehnya lagi, unggahan Satria itu justru mendapatkan like dari Ricis. Jadi gue ada dapat info ya dari adalah petinggi gitu ya di balik kamera yang valid gitu loh. Ternyata kenapa
cerai, yang laki ketahuan selingkuh. Terus yang laki ini kerjanya itu apa itu kalau orang Jawa bilang serabutan ya. Nah, ada enggak gitu loh. Nggak jelas, nggak ada kerja tetap. Waktu dia kerja tetap juga gajinya UMR ke bawah itu. Jadi dia numpang sama istrinya supaya naik aja gitu. Loh, ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Lu siapa nih bro? Kok nongol di sini? Kok ngerasa? Hah? Tuh kan? Aneh-aneh deh. Tuh, kok bawa hukum? Ya udah, lu laporin gue. Nanti gue tunggu ya surat panggilannya. Nanti gue klarifikasi ya. Kalau isu orang ketiga, ya namanya public figure ya, sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Oke. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar. Saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Meskipun saat ini digugat cerai oleh Ria Ricis, namun Teuku Ryan masih mengupayakan agar pernikahan mereka terselamatkan. Ryan tak ingin bercerai. Pihak kuasa hukum Ryan juga mengungkap bahwa pihak keluarga Ricis khususnya Okky Setiana Dewi berusaha menjadi penengah. Ia bahkan menjadi jembatan mediasi seperti halnya beberapa waktu lalu mengajak Ricis dan Ryan umroh bersama. Namun sepulang dari sana ternyata Ricis justru memantapkan hati untuk menggugat cerai. Lalu apa kata Okky saat ditemui kemarin? Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan gitu. Beliau menjembatani ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam. Akunya mau pulang dulu. Izin aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Nanti tanya sama orangnya, ya. Mohon doanya aja untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Seolah tak mau ambil pusing dengan berbagai sorotan terkait rumah tangganya, Ria Ricis memilih untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Selain urusan pekerjaan, ia juga berusaha menenangkan diri selama di sana. Bahkan para kerabat yang ikut ke sana, hingga Bunda Korla turut memberikan dukungan mereka terhadap Ricis. Karena pada tanggal 19 Februari 2024 mendatang, Ricis dan Ryan akan saling bertemu di Pengadilan Agama menjalani sidang perceraian pertama mereka. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ryan terkait gugatan Ricis yang salah satunya meminta hak asuh anak? Di poin 1 nih kita nggak tahu sih mau kemana karena di sini aku ikut aja. Terus ini udah emang dingin banget, aku udah dingin sekali ya. Terus kita mau ke bis dan banyak dok ya. Kalau di sana nggak usah dicari, udah keliweran depan rumah. Tengah malam tuh suka bunyi, aku suka takut. Katanya kalau anjing suka menggonggong katanya ada hantu. Ya ini apa sih? Ini apa sih, lucu banget. Bikin TikTok, bikin short, nyoba-nyobain buah-buahan dari sini. Ini aja cuy. Tuh, wah perfect sih. Udah makan? Udah. Badan dulu ya.
Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya. Tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajer. Di saat Ria Ricis dan Teuku Ryan masih dalam proses perceraian, kabar mengejutkan justru hadir dari Fury Setia atau yang lebih akrab dikenal Mas Pur tukang ojek pengkolan. Pasalnya, setelah 5 tahun berumah tangga, ia ternyata sama-sama menulis tentang perpisahan dengan Dwinda Ratna. Lewat unggahan di media sosial, Dwinda pun mencurahkan isi hati dan membenarkan bahwa dirinya dan Fury memutuskan untuk berpisah. Terima kasih untuk doa-doa baiknya yang tidak bisa dibalas satu persatu. Terima kasih juga yang sudah selalu support kami, selalu sayang kami, selalu memberikan energi positif kepada kami selama ini. Benar, kami berdua sudah berpisah. Keputusan ini sudah lama sekali kami bicarakan, dan kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Tulis Dwinda. Tentu saja, kabar perceraian tersebut membuat geger banyak warganet yang bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab Fury dan Dwinda berpisah. Karena keduanya dikenal sebagai pasangan yang adem ayem, bahkan jauh dari kabar miring. Lantas benarkah keduanya berpisah lantaran permasalahan belum memiliki keturunan seperti yang santer disebut-sebut banyak orang? Ya, sejak menikah 15 Desember 2018 silam, kehidupan rumah tangga Fury dan Dwinda selalu tampak begitu harmonis. Keduanya pun kerap kali membagikan berbagai momen kebersamaan yang begitu romantis di media sosial. Namun sayangnya, kisah cinta mereka harus kandas di tengah jalan. Seperti halnya Dwinda, Fury pun turut mencurahkan isi hatinya di media sosial. Lewat unggahan fotonya bersama sang mantan istri, Fury mengungkapkan permintaan maaf dan rasa terima kasih kepada Dwinda yang selama ini selalu berada di sisinya. Wow, adem banget. Ini di sini ruang pertama kali kita menerima tamu. Di sini aku suka. Ini konsepnya aku banget ini. Terus ini juga enak, luas. Udah deh, yang langsung yang kita tinggal di sini aja, pindahin barang-barang ya. Sekarang ya, yang ya tidur, Mas Fury, Mas. Sebagai kerabat ya, kita bisa bilang kita kerabat karena kita selama bersama. Saya juga ngalamin awalnya mereka pertama kali deket, menikah dan seterusnya. Ikut prihatin pastinya, ikut prihatin dengan kondisi ini. Tapi Kak Emak menghargai keputusan kalian. Semoga ini sudah dipikirkan dengan masak gitu ya, dan ini ada mudah-mudahan adalah pilihan yang terbaik buat kalian. Tetap semangat, Mas Pur terus berkarya, Winda juga makin